Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya hari ini narasumber di program One on One episode kali ini, Mangata Todinghalo. Baik, Bang Mangata, kita bicara atau masuk dalam terminologi yang namanya anak berkonflik dengan hukum. Ya. Untuk warganet terutama ya yang cepat bereaksi, konteks ini, diksi ini asing ternyata. Mereka hanya mengetahui saat ini itu ya orang yang terlibat dalam kasus atau anak yang terlibat dalam kasus pidana ya disebut pelaku, tersangka seperti biasa. Dan kita tidak bisa menafikan ada presiden tersendiri gitu yang ditampilkan, bukan ditampilkan ya, dilabeli oleh warganet terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini sendiri. Bagaimana tim kuasa hukum menghadapi label atau stigma yang muncul selama ini atas klien Anda, tapi juga tidak katakanlah harapannya tersendiri gitu bagi negara khususnya institusi hukum, lembaga hukum dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi jangankan teman-teman warganet, Mbak, kami juga sebagai advokat untuk menghandle kasus dengan undang-undang SPPA ini cukup baru dengar juga dengan nama anak yang berkonflik dengan hukum. Okay. Dan kami akhirnya mempelajari semangat dari undang-undang ini, ternyata memang untuk melindungi, memang anak korban juga, terutama Ananda David dan anak AG sebagai pelaku. Jadi terminologi anak yang berkonflik dengan hukum ini dilindungi oleh hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, termasuk dengan proses persidangan yang seringkas mungkin, dengan tata cara yang ramah anak. Jadi istilahnya itu bukan hanya asal istilah, tapi memang treatmentnya memang diatur sedemikian rupa dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang SPPA pasti. Dan itu kami lihat selama ini cukup dan sangat berjalan dengan baik, Mbak. Dari baik tingkat kepolisian sampai tingkat kejaksaan ini, sampai saat ini. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana mensosialisasikan hal tersebut ya. Betul. Tapi kalau untuk durasinya sendiri yang begitu singkat, kalau boleh saya dikoreksi, berapa hari atau berapa lamanya? Jadi di penyidikan itu 7 hari, baru ada opsi perpanjangan 8 hari. Pada saat mau penuntutan ini ada 5 hari, Mbak. Nanti ada opsi perpanjangan 5 hari lagi. Oke. Berarti sudah 5, 8, 7, udah 25 hari ya. Oke. Nah nanti di persidangan ada 25 hari lagi, Mbak. Tapi masa penahanan pertama itu 10 hari. Jadi waktunya sangat singkat dibandingkan dengan kasus-kasus lain, pasti sangat berbeda, Mbak ya. Karena treatment anak ini memperhatikan masa depan terutama. Walaupun dia sedang melakukan, ini secara umum ya, melakukan suatu kesalahan, dia masih dinilai bisa mengubah masa depannya. Karena anak-anak secara semangat undang-undang SPPA dan undang-undang perlindungan anak, bukan hanya dia yang bertanggung jawab, tapi ada lingkungan dan orang tua pasti sebenarnya. Oke, berarti secara tidak langsung ya keluarga juga harus terlibat dalam proses pertanggungjawaban hukum ini. Betul, Mbak. Nah, dengan durasi yang sangat sedikit atau sangat sempit itu, bagaimana tim kuasa hukum katakanlah menangani, dan tentunya pasti kan ada langkah-langkah yang berbeda dengan kalau Anda menangani kasus hukum pidana biasa. Betul. Kami kejar setoran, Mbak. Jadi benar-benar berkas itu kami kejar sedemikian rupa. Biasanya kami kan nunggu BAP baru kami kerja untuk bikin draft eksepsi, bahkan nunggu dakwaan dulu draft eksepsinya. Ini kami sudah nerka-nerka dulu nih, Mbak. Dakwaannya apa, pasalnya apa, kami sudah mulai menyusun eksepsi dan pledoinya bahkan. Jadi kami agak kerja, untung tim dari Badranaya Partnership kantor kami ada 8 orang yang ada di tim ini. Itu kita bekerja bersama 3 partner lain, kita benar-benar fokus di pemberkasan sekarang, Mbak. Gitu. Oke, termasuk juga menyanggupi undangan dari awak media yang pasti, banyak Mbak. nanya begitu ya. Iya, Mbak, benar. Baik. Tantangannya apa saja sebagai tim kuasa hukum begitu dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak dengan kalau melibatkan orang dewasa biasa? Dengan atensi media yang sebesar ini, Mbak, memang tantangannya kami ini justru lebih ke 2 tempat. Jadi kami harus mengklarifikasi di media karena ini sudah jadi sorotan publik. Salah satu tugas kami. Penghakiman yang sangat masif. Iya, betul, Mbak. Asas equality before the law-nya jadi tidak ada nih sekarang. Makanya kami sebagai kuasa hukum juga yang nanti akan jadi penasihat hukum akan benar-benar bekerja maksimal juga untuk di media ini, untuk menyamakan atau setidaknya memberikan versi dari kami.
Nah, pada saat pembuktian kami juga tetap kerja di situ pastinya. Oke. Itu sih beratnya lebih di medianya sih, Mbak. Termasuk dalam pemberkasan eksepsi ini, kalau biasanya pelaku dalam pidana, ya pelaku dewasa dalam pidana kan akan menyampaikan permohonan maaf gitu, Ya. mengakui kesalahan. Tapi kalau dari klien Anda, apakah akan memasukkan klausul itu, atau sampai dengan saat ini ya masih berpikiran ini tidak seharusnya terjadi, bukan aku yang memberikan informasi pertama. Iya, Bagaimana? jadi anak AG ini bagaimanapun tetap merasa menyesal dan pasti bersalah, Mbak. Oke. Ketika dia sempat melihat kondisi ini tuh sebagai kondisi yang membingungkan buat dia waktu itu di lokasi terutama. Dan akhirnya dia menyampaikan dia menyesal ketika tidak melakukan apa-apa pasti. Tapi itu balik lagi analisis psikologisnya kami sudah percayakan kepada tim Apsifor dan ada Kemen PPA yang bisa melihat ini secara objektif apa kira-kira penyebab anak ini kenapa dia tidak bisa melakukan apa-apa waktu itu. Oke. Dan balik lagi tanpa harus menunggu eksepsi, rasa permohonan maaf itu pasti sudah ada di anak AG dan kami berulang kali di media juga kami sampaikan permohonan maaf dari keluarga, rasa prihatin dan kalau kami berkesempatan ngomong langsung kami akan sampaikan pasti, Mbak, gitu. Kalau ada Tanpa harus kesempatan tunggu tersebut ya. persidangan. Ya semoga kesempatan itu Ya, ada. amin. Ya katakanlah kan yang namanya Tuhan maha membolak-balikkan hati manusia ya. Amin, Kalau amin, memang Mbak. niatnya baik Ya, bisa terlaksana dengan lancar ya. Saya Ya, Mbak. doakan seperti itu. amin Bapak nih. Tapi untuk AG sendiri, klien Anda mengetahui bagian proses rekonstruksi kemarin dilakukan? Iya, kami laporkan ke dia karena kami konfirmasi beberapa hal. Ada beberapa hal yang viral juga soalnya. Iya, Disorot. yang Mungkin Anda terkait juga itu tahu ya. udah tahu, Mbak. Jadi untuk itu dan penyebabnya kenapa dia melakukan itu sudah kami tanyakan dan itu ternyata sudah dicatat oleh tim psikolog juga. Ternyata ada penyebabnya tapi balik lagi itu nanti porsinya di pembuktian. Kami akan sampaikan di pembuktian juga dan Ada sebab. iya, jadi kenapa ya kayak mungkin teman rekan saya yang lain sudah sampaikan di media juga bahwa ketika anak merokok itu melakukan tindakan itu pasti ada stres atau lagi enjoy. Nah, ini bukan porsi kami untuk menjelaskan apa kira-kira yang menyebabkan anak ini melakukan itu. Nanti biar laporan Apsifor yang menyampaikan karena setelah rekonstruksi ada pemeriksaan Apsifor lagi. Itu sudah atau katakanlah lagi berlangsung berarti saat ini? Sudah. Sudah Cuma diserahkan laporannya kepada- belum sampai ke kami. Oke. Ya. Apapun laporannya tetap itu akan menjadi sebuah Iya, pembuktian tetap sendiri di persidangan ya? Kami jadikan bahan pembelaan juga pasti, Mbak. Karena kami yakin Apsifor cukup objektif. Apapun hasilnya kami akan sampaikan juga karena pemeriksaan dari majelis atau hakim tunggal nanti kami tidak tahu. Ini akan mendudukan semua alat bukti secara setara pasti. Yang penting tertutup. Iya, harus Begitu. tertutup, Pak. Kecuali Baik. putusan boleh terbuka katanya. Baik. Kalau dari kacamata Anda, Ya. Bang Atta, bagaimana sistem peradilan dan juga persidangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia selama ini berjalan? Apakah sudah sesuai dengan aturannya? Atau menurut Anda kira-kira mungkin ini juga bisa menjadi sebuah masukan bagi nanti ketika AG menjalani persidangan supaya tetap sesuai dengan ya koridor hukum yang seharusnya? Iya, jadi memang kami lihat kami sebagai praktisi hukum, apalagi dari kantor kami Badan Naya Partnership, pertama kali untuk menghandle kasus anak. Oke. Jadi kami melihat untuk kasus anak AG ini cukup baik sebenarnya penerapan Undang-Undang SPPA-nya. Namun kami berharap ternyata ada satu mekanisme yaitu penelitian oleh PK Bapas. PK Bapas ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami, setahu saya sebelum pembacaan dakwaan, ada pembacaan hasil dari PK Bapas ini. Nah ini yang memang kami lihat beberapa kali PK Bapas hadir, tapi kami lihat belum terlalu mendalami sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari anak ini. Tapi kami berharap PK Bapas masih Bapas apa kalau mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut? Badan Pemasyarakatan, saya lupa kepanjangannya, Mbak. Cuma di laporan PK Bapas gitu tulisannya. Nah PK Bapas ini kami berharap sih bisa lebih menggali lagi sebenarnya, Mbak, dan bisa berkolaborasi dengan instansi lain seperti Kemen PPA dan Kemensos yang hadir tiap hari di anak AG. Jadi kami berharap hasil dari penelitian PK Bapas cukup objektif karena ini mempengaruhi sekali untuk
pengembangan kasus di persidangan nanti. Dan tidak hanya yang dilihat atau dipantau secara kasat mata ya, Betul. tetapi juga secara psikologis. Betul Mbak Fani, itu yang kami khawatirkan. Tapi kami percaya PK Bapas akan bekerja dengan sebaik mungkin, walaupun tidak tiap hari hadir ya. Ini juga menjadi salah satu masukan tentunya, karena Iya, kan betul. yang namanya anak berkonflik dengan hukum tidak hanya terjadi pada satu kasus ini saja, tetapi ditakutkan menjadi sebuah fenomena gunung es begitu. Iya, iya. Jadi lembaga atau institusi hukum yang menangani di 34 provinsi di Indonesia juga tersosialisasikan, teredukasi dengan sama begitu kan. Iya Mbak, betul. Begitu. Harapan terakhir mungkin dari tim kuasa hukum, ketika ini adalah kasus pertama yang Ya. Bang Atta dan juga teman-teman tangani, ya saya harap sini menjadi kasus terakhir juga ya. Amin untuk anaknya. Ya. Untuk kedepannya dan tentunya mungkin sedikit pesan begitu bagi warganet yang masih sampai dengan saat ini memantau bagaimana proses hukum atas tidak hanya klien Anda, MDS dan juga Shane Lucas juga tetap dipantau seperti itu, tetap dilihat, Iya. kepo. Harapan kami pertama, kami selalu mendoakan Ananda David mendapatkan progres yang luar biasa dalam penyembuhannya. Amin. Kami yakin tim dokter sudah bekerja dengan baik, doa-doa kita semua, bahkan doa dari warganet juga sangat membantu sampai saat ini. Kami yakin percaya semoga dengan kesembuhan Ananda David juga dapat membuka ruang bagi kami untuk bisa bersilaturahmi, karena kami juga mengerti pihak keluarga ingin fokus untuk kesembuhan Ananda David dulu. Dan biarlah kami diproses secara hukum, karena kami yakin persidangan nanti juga akan objektif dan apapun hasilnya kami akan hormati pastinya. Dan yang kedua, untuk teman-teman warganet, kita mari lihat proses persidangan ini dengan objektif nanti, karena tim dari kejaksaan, kepolisian sudah kerja sesuai dengan harapan dari teman-teman warganet pasti. Maka dari itu apapun hasil dari persidangan nanti, kami yakin semoga memenuhi rasa keadilan yang ada. Tapi izinkan kami bekerja sebaik mungkin untuk menegakkan hak-hak dari anak ini. Oke, tadi bicara mengenai harapan atau hukuman yang menunggu, ya katakanlah apapun vonis dari hakim yang menunggu untuk klien Anda. Apakah klien Anda juga sedikit, kalau gitu Bang Atta ya, sebagai penutup, apakah klien Anda juga sudah disounding gitu? Ketika ada kemungkinan terburuk yang mungkin bisa jatuh atas dirinya, masa depannya akan seperti apa? Apakah dia sudah mempersiapkan diri? Iya, itu kami tidak bisa menyampaikan itu secara sendiri waktu itu Mbak. Memang kami butuh psikolog dan teman-teman pekerja sosial, bahkan kami minta tolong untuk menyampaikan konsekuensi terburuk ini. Tapi anak AG sudah kami sampaikan, sudah dibantu oleh teman-teman lain untuk menyampaikan juga. Jadi semoga dia bisa terima dengan konsekuensi terburuk apapun. Tapi kami sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum akan bekerja sebaik mungkin, karena bukti-buktinya sudah cukup jelas. Kami akan sampaikan nanti di persidangan Mbak. Dan semoga majelis hakim bisa memutus dengan seobjektif mungkin yang tadi ya, memenuhi rasa keadilan sebaik-baiknya. Amin. Baik Bang Atta, sayang sekali karena durasinya sudah habis, dan saya tahu juga Bang Atta dan teman-teman juga masih ada agenda lagi-lagi karena ini pekerjaan yang harus diselesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, dengan waktu yang sesempit-sempitnya. Kita harapkan agar semuanya bisa berjalan dengan aturannya dan juga ekspektasi dari tim kuasa hukum sendiri. Amin, Mbak. Baik pemirsa, dan demikian berakhir perbincangan kami hari ini dalam program episode program One on One kali ini bersama dengan kuasa hukum dari AG. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di program One on One berikutnya.